Review jujur sekretaris. Dengan cepat kuusap dua sudut mataku yang basah, begitu Saskia masuk ke ruang kerjaku. Gadis itu mendekap dokumen yang kuminta di dadanya, sembari menatap wajahku penuh tanya. Perlahan diletakkan dokumen itu di atas meja. Ku tahu matanya tak berkedip menatap wajah bos garangnya yang kali ini terlihat tak biasa. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Sejenak ruang kerjaku terdengar hening. Hanya tarikan napas beratku yang terdengar. Kutangkup wajah letihku dengan kedua telapak tangan. Saskia masih setia berdiri di depan meja menunggu jawabanku. Sudah berapa lama kamu bekerja denganku, Sas? Pertanyaan randomku membuat dahi mulus sekretarisku berkerut. Kurang lebih 5 tahun, Pak. Selama 5 tahun bekerja denganku, bagaimana aku ini di matamu? Tanyaku lagi dengan menatapnya dalam-dalam. Menurut saya, Pak Darwin, katakan saja dengan jujur. Aku nggak bakalan memecatmu. Aku meyakinkan Saskia yang nampak ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Dalam bisnis saya akui Bapak cukup handal, tapi ada sisi lain dari diri Bapak yang kadang buat saya nggak nyaman. Bukan saya saja yang merasakannya. Karyawan lain juga merasakan hal yang sama. Pernyataan Saskia membuatku terhenyak. Kupikir selama ini aku adalah bos yang baik dan tersanjung di mata semua karyawan. Ternyata kenyataan di luar sana berbeda. Aku sadar kalau diriku bukan jenis orang yang bisa dikritik, apalagi soal kepribadianku. Aku adalah aku. Baik orang suka atau tidak, aku tak peduli. Mereka boleh bertahan atau bebas memutuskan sendiri menjauh dariku andai mereka merasa tak nyaman. Namun kali ini aku yang meminta pendapat Saskia. Aku tahan mulutku untuk tidak memuntahkan kata-kata yang aku yakin bakal membuat sekretarisku itu kapok menyampaikan unek-unek yang mungkin selama ini mengganjal di hati. Bukan hanya sekretarisku, mungkin hampir semua karyawan perusahaanku juga merasakan hal yang sama tentang aku. Maksudmu kalian semua takut padaku bukan murni hormat dan respek karena aku ini bos yang baik. Aku rasa nggak ada salahnya menanamkan rasa itu biar kalian nggak ngelunjak, punya rasa hormat sedikit padaku dan tanggung jawab pada kerjaan. Kataku tanpa beban. Maksud saya Bapak kurang pandai dalam menyampaikan keinginan Bapak dengan cara yang baik. Jatuhnya Bapak malah kelihatan garang dan kejam. Bapak juga terkesan egois dan mau menang sendiri. Padahal sebagai manusia biasa Bapak bisa juga sesekali salah, meski Bapak seorang bos. Ruangan kerjaku kembali hening. Aku mengatur napas demi mengontrol emosi di dada yang mulai bergejolak begitu mendengar semua ucapan jujur yang meluncur bebas dari bibir sekretarisku. Maafkan kalau saya lancang, Pak. Sambung Saskia dengan kepala tertunduk. Ada lagi, ku tatap lekat wajah ayunya tanpa kedip. Ketakutan mulai kulihat menghias wajahnya. Entah kenapa aku menikmatinya. Membuat aku merasa seperti berkuasa penuh atas nasib semua orang yang berdiri di hadapanku dengan kondisi seperti itu. Hari ini Bapak kelihatan lain. Maksudmu? Aku menatap Saskia dalam-dalam. Penasaran, apalagi yang hendak disampaikannya tentang aku. Saya nggak pernah menyangka di balik kerasnya karakter Pak Darwin, ternyata Bapak bisa juga meneteskan air mata. Hebat sekali orang yang bisa membuat orang sekeras Bapak meneteskan air mata dan saya tahu orang itu adalah Bu Ratna. Mataku melebar, membuat Saskia kembali mengarahkan tatapannya pada ubin lantai di bawah kedua kaki jenjang cantiknya. Bagaimana kamu tahu? Kali ini Saskia membuatku penasaran dengan kemampuannya menganalisa diriku. Sudah 2 kali ini saya melihat Bapak meneteskan air mata. Hari ini dan 2 tahun yang lalu, di kantor ini juga, saat Pak Darwin memutuskan memasukkan Bu Ratna ke rumah penitipan ODGJ. Sangat berbeda saat Bapak menghadapi Bu Maya. Saya tahu Bapak lebih mencintai Bu Ratna daripada Bu Maya. Maaf kalau saya salah, Pak. Saya bicara terlalu banyak. Aku menarik napas panjang mendengar semua ucapan sekretarisku. Semua yang disampaikannya tentangku tak bisa kutampik kebenarannya. Tidak, bicaralah. Aku percaya. Apa yang kamu utarakan barusan adalah pernyataan yang jujur dan keluar dari lubuk hatimu. Bukan untuk menjatuhkan martabatku sebagai bosmu. Sekarang Katana, apa yang harus kulakukan demi mendapatkan simpati istriku lagi? Tak pernah aku meminta pendapat orang lain untuk menentukan langkahku apalagi untuk urusan pribadiku. Namun kali ini, menghadapi Maya dan Ratna aku seperti terjebak dalam keputusanku sendiri. Bapak harus jujur pada diri Bapak sendiri. Hanya itu jawaban yang bisa saya beri. Selama ini saya melihat Bapak mengabaikan hal itu.
Akhirnya Bapak memutuskan sebuah tindakan yang menghancurkan kebahagiaan Bapak sendiri. Jawaban Saskia serasa telak menghantam isi kepalaku yang selama ini tak berjalan sebagaimana mestinya akibat dibutakan oleh godaan maya. Sampai-sampai mata dan hatiku buta kalau di sampingku sudah berdiri seorang pendamping cantik dan sempurna seperti Ratna. Tanpa sadar aku malah menyakiti wanita tulus yang dulu mati-matian ku dapatkan cintanya. Bapak marah sama pendapat saya. Saskia menatapku dengan mimik ketar-ketir. Pertanyaannya membuyarkan perang batinku. Aku buru-buru menggeleng. Aku nggak marah. Jawabku membuat sekretarisku menarik napas lega. Saskia, aku butuh bantuanmu. Kataku lagi. Soal apa itu, Pak? Raut wajah tegang Saskia sedikit meregang, kini ganti mengernyit penuh tanya. Aku baru saja mengeluarkan istriku dari rumah penitipan ODGJ itu atas permintaannya. Dokter yang merawat menunjukkan kalau Ratna bebas dari tuduhan ODGJ yang kulayangkan padanya. Aku juga sudah memulangkan istriku ke rumah orang tuanya. Yang jadi masalah dan pertanyaanku saat ini, di rumah itu ada seorang bocah laki-laki dengan kisaran umur kurang lebih sama seperti Inara. Bocah itu memanggil istriku dengan sebutan Mama. Aku nggak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga Ratna kalau istriku itu pernah hamil dan melahirkan. Bapak mau saya menyelidiki masalah ini, respon Saskia cepat tanggap. Ya, aku nggak bisa melakukannya sendiri karena Ratna dan keluarganya benci dan terang-terangan menolak kehadiranku. Aku tahu aku salah. Aku ingin menebusnya. Mulai dari menyelidiki dulu siapa bocah laki-laki itu. Aku tahu dulu kamu dekat dengan istriku. Sesama perempuan aku yakin kamu lebih tahu caranya mendekati istriku. Tugas yang berat, Pak. Bu Ratna pasti tahu saya diutus sama Bapak untuk memata-matainya, tapi nanti saya cari cara mendapatkan informasi yang Bapak mau tanpa membuat pihak Bu Ratna curiga pada saya. Terima kasih, Sas. Jangan khawatir, ada bayaran lain untuk tugas yang satu ini. Boleh saya ngomong satu hal lagi, Pak? Tanya sekretarisku. Katakan saja. Nggak semua hal bisa dibeli dengan uang, Pak. Kata Saskia sebelum keluar dari ruang kerjaku. Kata-katanya sanggup membuatku terdiam. Hari ini aku berasa jadi bos paling bodoh di depan sekretarisku sendiri. Anehnya tak ada rasa marah, malah aku merasa lebih lega setelah bicara panjang lebar dengan Saskia. Dering ponsel membuyarkan lamunanku. Ya, Ma, cepat pulang sekarang kalau kamu nggak mau kehilangan Maya dan Inara. Lapor Mama dari sebelah sana, begitu ku jawab panggilannya. Nada suara Mama bergetar ketakutan bercampur marah. Ada apa lagi sih, Ma? Jadwal kerjaku sibuk hari ini. Apa sih maunya Maya? Gerutuku geram. Pokoknya cepat pulang. Klik. Mama memutus panggilan tanpa menunggu jawabanku. Dengan malas kurai kunci mobil lantas turun ke parkiran. Dengan sigap kulajukan mobil menuju rumah. Sesampai di rumah aku disambut tangisan Mama. Kamu terlambat. Maya sudah pergi barusan dengan membawa cucu kesayanganku. Kenapa sih kamu suka buat masalah, Win? Hanya gara-gara perempuan gila itu kamu buat Maya dan Inara pergi dari sini, protes Mama kecewa. Isak tangis Mama pecah. Aku masuk ke kamar. Lemari pakaian Maya terbuka lebar. Isinya hampir kosong. Begitu juga dengan pakaian dan barang keperluan Inara. Kupijit kening. Sakit kepala kembali menyerangku. Aku terduduk lemas di ranjang. Maya yang dulu penurut kini pun ikut berulah. Aku tahu, minggat adalah salah satu cara Maya menggugat perlakuanku yang menyakitkan hatinya.